Baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang biodata Erich Fromm, di mana nama lengkap Erich Fromm adalah Erich Prince Fromm yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Naftali Fromm dan Rosa. Nah, ayahnya lahir pada tanggal 30 November 1869 dan ayahnya adalah seorang Yahudi Ortodoks dan seorang yang introvert. Pekerjaan ayahnya adalah seorang pedagang anggur yang notabene kurang sukses, sementara ibunya adalah seseorang yang energik dan depresif. Nah, keadaan dari kepribadian ke orang tua inilah menjadikan masa kanak-kanak Erich Fromm itu kurang menyenangkan. Nah, pada usia 12 tahun, Erich Fromm menyaksikan secara langsung seorang wanita yang berbakat dan sangat dicintai olehnya melakukan bunuh diri karena ia tidak ingin terpisah dengan ayahnya yang saat itu meninggal dunia. Nah, karena kejadian inilah membuat Erich Fromm sangat terpukul karena kepergian wanita yang dicintainya. Nah, sementara untuk jenjang pendidikan, Erich Fromm menempuh pendidikan di Universitas Heidelberg, Universitas Gotha Frankfurt, dan Universitas Munich. Bidang yang ditekuninya adalah psikologi dan sosiologi. Pada tahun 1992, ia memperoleh gelar doktor filsafat dari Universitas Heidelberg. Nah, setelahnya, Fromm mulai mempelajari psikoanalisis secara serius di kota Munich dan di institusi psikoanalisis Berlin. Di sini saya masuk langsung nomor 1, yaitu dilema eksistensi merupakan konflik bertanggung antara tesa antitesa eksistensi manusia sebagai sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat dualistik. Setiap manusia memiliki dinamika yang terus bergerak. Terdapat 4 dilema eksistensi manusia sebagai berikut, yaitu nomor satu, manusia sebagai bintang dan sebagai manusia merupakan makhluk yang menjadi bagian dari alam. 2. Hidup dan mati manusia percaya akan adanya kehidupan dan kematian. 3. Ketidaksempurnaan manusia berasa membuat konsep realisasi dari yang sempurna. 4. Kesendirian dan kebersamaan manusia memiliki kesadaran penuh sebagai individu yang mandiri. Namun manusia juga membutuhkan orang lain untuk menyenangkan kebahagiaannya. 3. Situasi manusia yang paling dasar, alam tinggalnya dan dunia sebagai ruang, tetapi terdapat suatu arti situasi lain yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan bersama, yakni sosial budaya. Situasi ini tidak bersifat alamiah, tetapi berlatar dengan kegiatan-kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. 4. Tegasnya adalah manusia ciptaan Tuhan dengan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan, maka ia adalah makhluk sosial yang kerap kali membutuhkan manusia satu dengan lain. Nah, karena kepastian ciptaan Tuhan pada suatu kegiatan, manusia membutuhkan yang menciptakan itu, sehingga dengan demikian butuh pula agarnya bahkan wujudnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tipologi sosial karakter sosial. Karakter manusia berkembang berdasarkan kebutuhan mengganti insting kebinatangan yang hilang ketika mereka berkembang, tahap demi tahap. Karakter tidak berubah lintas waktu, membuat manusia mampu berfungsi di dunia yang terus dikerjakan. Karakter berkembang dan dibentuk oleh social arrangements
Maxim membedakan dua karakter sosial dalam pasangan atau productivens, yaitu karakter masyarakat, karakter pribadi, karakter pribadi dan karakter sosial berhubungan timbal balik. Karakter pribadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan perubahan sosial. Menelaah secara detail penyebab utama munculnya suatu penyakit yang sangat terkait dengan bagaimana kondisi psikis seseorang penderita penyakit tersebut. Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakannya psikoanalisis humanistik di bidang. Pada tahun 1557, Fromm melakukan penelitian di sebuah desa di Meksiko mengenai karakter masyarakat. Ada dua kesimpulan penting. Ternyata masyarakat memiliki 3 jenis karakter, yaitu yang pertama ada productive hoarding, pemilik tanah yang memegangi nilai tradisional dalam praktik pengerjaan pertanian skala kecil kekuasaan, tanggung jawab dan mempertahankan tradisi. Non-produktif atau restriktif, petani tak punya tanah yang tunduk kepada kekuasaan, taat beragama, bahkan sampai fatalistik, menerima nasibnya yang tidak berkekuatan. Yang ketiga ada produktif eksploitatif, entrepreneur yang menyesuaikan diri dengan masyarakat industri baru, nilai pendidikan, teknologi, dan mobilitas sosial.